Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita banyak sekali karunia kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa kurang sedikit pun, tanpa kekurangan sedikit pun ya. Kemudian kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah satu-satunya manusia yang wajib kita jadikan role model ya, sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini ya, pertemuan yang ke-7 ya. Pertemuan yang ke-7 kita akan melanjutkan pembacaan kitab terjemah kitab Syama'il Muhammadiyah ya, agar kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW semakin bertambah ya. Semakin kita mengenal, maka kita akan semakin bertambah mencintainya ya, karena kadar kecintaan itulah yang akan membawa kita nanti kelak ya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bahkan kita sebagai seorang mukmin harus punya harus mencintai Rasulullah itu melebihi cinta kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Harus kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu melebihi dari segala-galanya ya. Oke, baik, lanjut. Sekarang kita telah memasuki ke bab 13 ya, yaitu cara Rasulullah mengenakan cincin. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin di jari tangan kanan beliau. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Tangan kanan ya. Hamad bin Salamah pernah melihat Abu Rafi' mengenakan cincin di tangan kanannya. Lalu Abu Rafi' menanyakan hal itu kepada Hamad. Hamad menjawab, saya pernah melihat Abdullah bin Ja'far mengenakan cincin di tangan kanannya. Lalu Abdullah bin Ja'far berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin di jari tangan kanan beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad dan Abu Shaykh ya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan, jika kita diniatkan atau didasarkan untuk tab'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti Nabi, maka selama niat kita itu mengikuti Nabi, semuanya bernilai pahala. Contoh, misalkan kita memakai cincin bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk pamer ya, bukan untuk dan lain sebagainya, tetapi kita memakai cincin untuk ngikutin Nabi, maka ini selama cincin ini belum dicopot berpahala terus. Kenapa? Karena niat ya, dari niat. Niat itu yang membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lainnya. Maka itu pentingnya. Contoh misalkan orang masuk ke rumah atau masuk ke sekolah, masuk ke masjid, pakai kaki kanan tanpa niat untuk mengikuti Nabi ya, atau tanpa niat untuk menjalankan kesunahan, maka itu tidak mendapat apa-apa. Ya udah, baik aja ya, baik pakai kaki kanan. Tapi kalau kita melangkah ya kan, masuk ke masjid, masuk ke sekolah, masuk ke ruangan pakai kaki kanan, karena Nabi yang menyuruh untuk kalau masuk dahulukan yang kanan, masuk sesuatu yang baik ya. Kalau masuk toilet kaki kiri terlebih dahulu, maka hal tersebutlah yang dicatat sebagai pahala, teman-teman sekalian. Jadi seperti itu ya. Jadi niat yang membedakan. Mandi
mandi antara mandi kalian mandi biasa, nggak ada niat apa-apa, ya udah hanya seger saja kita. Hukumnya mubah. Apa mubah itu? Dilakukan enggak mendapatkan pahala, ditinggalkan juga enggak mendapatkan dosa. Mubah, ya boleh saja. Mandi boleh, ya. Jadi seperti itu. Hukumnya boleh. Hukum awal dari sesuatu itu mubah. Boleh. Ya. Nah, kemudian ketika kita mandi tapi niatnya untuk mengikuti para salafus soleh, ya kan? Niat kita mandi seperti niatnya salafus soleh untuk menggugurkan dosa, untuk menyegarkan badan agar kuat beraktivitas, mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya, maka mandi kita ini bernilai ibadah, bernilai, ya. Jadi niat, makanya niat itu an-niyatu thuluthul ilm, yaitu niat sepertiga dari ilmu. Kenapa? Ya karena itu yang membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain adalah niatnya. Ya kan, meskipun kelihatannya di hadapan manusia kita itu jelek, kalau niatnya bagus ya udah bagus, ya. Jadi seperti itu. Terus Abdullah bin Ja'far meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin di jari tangan kanan beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Syekh. Nah, Jabir bin Abdullah meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin di jari tangan kanan beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Syekh. Jadi teman-teman sekalian, sayang sekali jika sesuatu, ya, itu kita tidak niatkan untuk mengikuti Nabi, untuk melakukan kesunnah dan lain sebagainya, maka hal tersebut sepi dari pahala, ya. Apapun yang kita lakukan, coba kita sekali-kali niatkan, ya, niatkan karena memang ingin mengikuti Nabi, mencontoh Nabi, meskipun masih jauh sekali levelnya, tapi kita niatkan, walaupun sedikit, tapi ada nilai di situ. Nah, itu dia yang membedakan antara suatu aktivitas, ya, yang dilakukan seseorang, ya, antara orang yang tahu dengan orang yang kurang mengerti. Kata para ulama itu, bahkan di dalam Al-Quran pun disebutkan, ya, bahwasanya antara orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti itu apakah sama? Tidak, ya, tidak sama. Tidak sama. Meskipun kerjanya sama, ya kan, meskipun aktivitasnya sama, misalkan aktivitasnya apa? Sama-sama mandi, sama-sama tidur, sama-sama makan, tapi nilainya berbeda di sini, ya, berbeda. Bahkan ada ceritanya seseorang yang tiap harinya itu kelakuannya itu aktivitasnya biasa aja, nggak ada yang spesial, tetapi karena niatnya, ya, niatnya mulia, maka mulia semuanya. Ada yang aktivitasnya kayak mulia banget, tapi niatnya salah, ya. Niatnya karena untuk dilihat orang, niatnya karena begini begitu, maka itu nggak ada pahalanya. Bahkan hal tersebut menyebabkan syirik sogir. Syirik sogir artinya apa? Syirik sogir itu adalah riya, ya, yaitu membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, ya, seakan-akan dirinya lah yang paling, ya, yang paling, pokoknya paling apapun, ya, jangan seperti itu. Terus Salat bin Abdullah pernah melihat Ibnu Abbas mengenakan cincin di jari tangan kanannya. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin di jari tangan kanan beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud dan Abu Syekh. Ibnu Umar meriwayatkan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah wa naqasha fi Muhammadun Rasulullah wa naha ayyang kusha ahadun alaih wa huwa alladhi saqata min
min Mu'ayqiba fi bi'ri Aris. Rasulullah SAW membuat cincin dari perak. Ketika beliau mengenakannya, beliau selalu menghadapkan mata cincin itu ke telapak tangannya. Cincin itu bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Beliau tidak mengizinkan seorang pun menambahkan tulisan di cincin tersebut. Cincin itulah yang jatuh ke sumur Aris. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, Muhammad bin Ali bin Husain meriwayatkan, kana al-Hasan wal Husainu yatakhattamani fi yasarihima. Hasan dan Husain mengenakan cincin di jari tangan kiri mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Syekh. Nah, Hasan dan Husain, kalau Hasan dan Husain di jari kirinya. Ya. Anas bin Malik meriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin di jari tangan kanan beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Nasa'i, dan Abu Syekh. Ibnu Umar meriwayatkan, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin fakana yalbasuhu fi yaminih fattakhadha an-nasu khawatima min dhahabin fatarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abada fatarahan nasu khatimahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari emas dan mengenakannya di jari tangan kanan beliau. Para sahabat pun ikut mengenakan cincin dari emas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan cincin itu lalu berkata, aku tidak akan mengenakan cincin dari emas lagi selama-lamanya. Para sahabat pun turut melepaskan cincin-cincin mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Oke, selanjutnya sekarang bab 14, ciri pedang Rasulullah. Ya. Anas meriwayatkan, kanat tabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Ujung pegangan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Baihaqi, dan Abu Syekh. Sa'id bin Abi Hasan Al-Basri meriwayatkan, kanat tabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Ujung pegangan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, dan Darimi. Hud bin Abdullah bin Sa'id meriwayatkan dari kakeknya, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi wa ala sayfihi dhahabun wa fiddatun. Qala talibun fasa'altuhu 'anil fiddah faqala kanat qabi'atu sayfi fiddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari Fathu Makkah, menaklukkan kota Mekah, dengan membawa pedang yang di ujung pegangannya ada emas dan perak. Talib bertanya tentang apa yang dimaksud dengan perak yang ada di pedang beliau. Hud menjawab, ujung pegangan pedang Rasulullah SAW terbuat dari perak. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Syekh. Ibnu Sirin meriwayatkan, sana'tu sayfi ala sayfi Samurata bani Jundab wa za'ama Samuratu annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana hanifa. Kubuat pedangku dengan bentuk yang sama dengan bentuk pedang Samurah bin Jundab. Samurah mengklaim bahwa bentuk pedangnya sama dengan bentuk pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang Samurah itu sendiri sama dengan bentuk pedang Bani Hanifah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, ini dia pedangnya Rasulullah ya, yang dibuat untuk berperang ya. Tapi Rasulullah tidak pernah sekalipun membunuh ya, tidak sekalipun membunuh dengan pedangnya, dengan pedang beliau. Ingat itu ya, tidak pernah. Terus selanjutnya bab 15, baju besi Rasulullah.
Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'ani fanahadha ila sakhrati falam yastati' fa aq'ada Talhata tahtah wa sa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta stawa 'ala as-sakhrati qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talhah. Pada perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan 2 baju besi. Beliau mencoba naik ke atas sebuah batu besar, tetapi beliau tidak mampu melakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan Talha lalu menaiki tubuhnya sehingga beliau pun berhasil naik ke batu itu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Talha berhak mendapatkan pahala dan surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Hakim, Baihaqi dan Ibnu Hibban. Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'ani qad dhahara bainahuma. Pada perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan 2 rangkap baju besi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad, ya. Jadi kalau misalkan kita memegang pedang yang asli, ya, pedang asli itu ternyata berat. Untuk ukuran orang zaman sekarang, pedang seperti pedang majusi itu berat. Dapat disimpulkan bahwasanya orang-orang zaman dahulu itu sangat kuat-kuat, ya. Bayangkan, lari, kemudian mengayunkan pedang, berperang pakai benda-benda terbuat dari besi. Mereka itu biasa, ya. Jadi fisiknya orang-orang terdahulu itu sangat kuat-kuat, sangat luar biasa, ya, tidak bisa dianggap enteng. Orang zaman sekarang, ya, berat. Oke, bab 16. Pelindung kepala Rasulullah ketika perang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfarun faqila lahu hadha ibn khatalin muta'alliqun bi astaril ka'bati faqala uqtuluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan mengenakan mighfar. Kemudian seseorang berkata kepada beliau, ini Ibnu Khattal sedang bergantung pada kain penutup Ka'bah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bunuhlah dia. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'amal fathi wa 'ala ra'sihi al-mighfar. Faqala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala lahu inna ibna Khattalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala uqtuluhu. Qala Ibnu Shihab wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yawma idzin muhrima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada peristiwa Fathu Mekah dengan menekan mighfar. Ketika beliau melepaskan mighfar itu, ada seorang laki-laki menghadap beliau seraya menginformasikan bahwa Ibnu Khattal bergantung pada tirai penutup Ka'bah. Maka Rasulullah SAW berkata, bunuhlah dia. Ibnu Syihab berkata, saya mendengar informasi bahwa pada saat itu Rasulullah SAW tidak sedang berihram. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Abu Daud, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Malik dan Ahmad. Nah, ini dia, ya, bentuk dari mighfar atau penutup kepalanya Rasulullah ketika perangnya. Nah, ini pelindung kepala Rasulullah SAW. Benda ini sekarang berada di Museum Topkapi Istanbul. Nah, ada di museum di Topkapi, ya. Sisa-sisa dinasti Bani apa kalau di Istanbul itu, ya, Ottoman, ya, Ottoman, kerajaan Ottoman. Nah, sekarang bab 17, serban Rasulullah.
Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda'u. Pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah masuk ke kota Mekah dengan mengenakan serban hitam di kepala beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Darimi, Ahmad dan Abu Syekh. Amr bin Harith radhiyallahu anhu meriwayatkan, ra'aitu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda'a. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan serban hitam di kepala beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Amr bin Harith radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa wa alaihi imamatun sauda'u. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan orang-orang dengan mengenakan serban hitam di kepala beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan serban, beliau menjulurkan serban itu di antara kedua pundak beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Syekh. Qala Nafi'un wa kana banu Umar yaf'alu dzalik. Qala Ubaidullah wa ra'aitul Qasima bin Muhammadin wa Saliman yaf'alani dzalik. Nafi' berkata, Ibnu Umar melakukan hal yang sama. Ubaidillah bin Umar berkata, saya melihat Qasim bin Muhammad dan Salim juga melakukan hal yang sama. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi imamatun dasma'u. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan orang-orang dengan mengenakan serban hitam di kepala beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Bab 18 sarung Rasulullah, wallahu a'lam. Baik, mungkin hanya itu pertemuan kali ini. Cukup sekian ya, kita lanjutkan besok, yaitu bab ke-18 tentang sarung Rasulullah. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majlis agar kesalahan-kesalahan ya, kekeliruan lisan dalam berucap dan sebagainya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.